sebelum acara dimulai, sekali lagi kami undang pada teman-teman juri yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, juga selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan se-Kabupaten Wajo yang sempat hadir. Yang hadir juga kami hormati Koordinator Penilai yang akan diwakili. Yang kami hormati Bapak Ketua MKKS SMP Kabupaten Wajo. Yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muslim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang pada malam hari ini beliau yaitu Festival Merdeka Pelajar Merdeka Kabupaten Wajo. Sesungguhnya kegiatan ini akan dilaksanakan pada Hari Pendidikan, tetapi kami Ketua Perhimpunan Pensiunan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, insya Allah nanti yang semua pensiun nanti bisa berhimpun, nanti masuk di organisasinya beliau, dan saya organisasinya beliau juga mengembangkan kebudayaan. Dan barangkali ini yang saya sangat support kepada beliau, dan beliau ini banyak membina saya sampai saya menjadi kepala bidang. Terus terang mulai daripada di Dispora Upar sampai hari ini, sampai malam ini, dan beliau menganggap saya baik sebagai keluarga, sebagai adik, dan saya juga memang selalu patuh kepada beliau, dan saya menjadikan contoh suri teladan bagi saya, karena beliau pertama menjadi guru memang di sekolah saya, pertama menjadi guru yaitu di SD nomor 12 Lepang, yaitu seluruh dewan juri, para orang tua pembimbing, guru pembimbing, dan anak-anakku yang sama berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang berdasarkan kepada program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan. Olehnya itu, pengembangan kebudayaan memang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang kita harus kembangkan. 10 objek program kebudayaan itu ratusan program kerja, program kegiatan daripada itu. Salah satu bahasa, ya, untuk kita sudah ada pelestarian bahasa yang melalui lomba cerita rakyat dan bahasa ibu, yaitu program bahasa. Yang kedua adalah manuskrip. Di dalam kegiatan ini ada juga pelestarian manuskrip, ada lomba menulis aksara Bugis, tulisan indah aksara Bugis, dan diikuti oleh sekolah SMP, tingkat SMP Kabupaten Wajo, dan yang ditulis di situ adalah pesan-pesan leluhur, dan pesan-pesan leluhur yang menjadi motivasi kepada kita. Yang ketiga adalah seni. Seni ini memang terbagi atas beberapa cabang-cabangnya, ada seni suara, ada seni rupa, ada seni gambar, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat adalah ada istiadat, dan ada istiadat ini banyak yang kita miliki dan harus dicatatkan dan diajukan menjadi WBTB, ya, warisan budaya tak benda. Alhamdulillah Pak Kadis kemarin sudah kita terima General Bobo. Jadi General Bobo dari anak Lajoka Tanah Sitolo. Itu sudah masuk WBTB, warisan budaya tak benda. Dan yang terpenting kemarin kita sudah mendaftarkan lawak bale. Jadi lawak bale tidak ada lagi yang bisa mengklaim. Dan
masih ada yang beberapa yang lalu yang sudah ditetapkan, dan termasuk Pak Jasman kemarin ke Jakarta menerima, yaitu di Fasabe. Maaf saya laporkan Pak, di Fasabe itu sudah 3 kepemilikan yang kita miliki. Yang tertinggi adalah IG, indikasi geografis. Dan insya Allah Pak Kadis besok malam ke Maulid dan pelantikan KKW Kerukunan Keluarga Wajo Jakarta, dan insya Allah kan Pak Kadis akan menyampaikan bagaimana sutra ini. Karena kita sudah memiliki kepemilikan IG, maka Pak Kadis harus menyampaikan kepada Kerukunan Keluarga Wajo, karena di sana ada 7 menteri yang masuk pengurus KKW pusat. Nah, di Jakarta itu bagaimana pemasarannya sutra ini, sehingga sutra ini hanya Wajo saja yang memiliki dengan indikasi geografis. Nah, itu. Dan saya kira kami tidak perlu terlalu berpanjang lebar, karena terlalu panjang ada yang tersisa dan terlalu lebar ada yang disisa. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sekaligus membuka kegiatan kita pada malam hari ini, Festival Fajar yang ditandai nantinya dengan tabuhan gendang. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentu malam ini kami ingin menyapa beberapa tokoh dan pejabat yang hadir di tempat ini. Yang pertama itu yang paling senior kami, Ketua Purnabakti Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Putrandes Jasman Juanda MPD. Terima kasih atas kehadirannya bersama dengan Sekretaris Mas Judi. Yang kami hormati Pak Kabid Kebudayaan sebagai penyelenggara. Yang kami hormati Pak Korwas dan beberapa koordinator wilayah Dinas Pendidikan yang hadir. Kemudian yang kami hormati Pak Ketua Musyawarah Kepala Sekolah jenjang SMP. Yang kami hormati para Kepala UPTD, Kepala Sekolah yang sempat hadir baik jenjang SD dan SMP atau sederajat. Kepada Dewan Juri ya, malam ini kami hormati anak-anakku sekalian yang insyaallah akan tampil di panggung kita ini, dan hadirin dan hadirat yang kami hormati. Tentu yang awal kami mengajak, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk semakin memperkuat silaturahmi di antara kita. Semoga kegiatan ini semakin menambah hubungan kita, hubungan baik kita, hubungan kolaborasi kita terkait dengan berkaitan dengan kemajuan kebudayaan. Begitu pula salam dan selawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, malam ini saya kira sesuatu program Festival Pelajar Merdeka tahun 2025 bagi kami merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat strategi. Penting karena memang pertama memang ada kedekatan atau memang kita menginginkan namanya pemajuan kebudayaan. Karena pemajuan kebudayaan apalagi sudah ada regulasinya ya Pak Kabid. Ya, Perdanya itu nomor 13
nggak salah tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan. Ketika kita bicara pemajuan kebudayaan, maka kita akan bicara tentang bagaimana meningkatkan ketahanan dan bagaimana kebudayaan itu memberikan kontribusi terhadap kebudayaan daerah kita. Ketahanan tentu kita harus jaga karena kebudayaan itu merupakan identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia, termasuk juga sebagai daerah kita, daerah Kabupaten Wajo. Begitu juga dengan kontribusi ya, tentu mungkin melalui dengan kebudayaan ini bagaimana memberikan perlindungan kebudayaan itu. Perlindungan dalam harapan bahwa bagaimana kebudayaan itu bisa ada keberlanjutan, ya, sehingga kita selalu menjaga dan selalu melakukan hal-hal terkait dengan baik dengan pemeliharaan maupun dengan identitas itu sendiri terhadap perlindungan. Begitu juga dengan berkaitan dengan pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan selalu kita menjaga ekosistemnya kebudayaan itu, ya, supaya kebudayaan bisa sangat bermanfaat terhadap kemajuan yang ada di daerah-daerah kita melalui dengan berbagai pelestarian yang kita lakukan. Dan yang ketiga tentu adalah dari asas manfaat, dan yang keempat adalah pembinaan. Pembinaan dalam artian selalu kita asah, selalu kita tingkatkan pengetahuan baik terkait dengan sumber daya kita yang berkaitan dengan kebudayaan itu. Bapak Ibu sekalian, makanya inilah salah satu hal yang sangat penting. Makanya saya dorong teman-teman dari bidang kebudayaan untuk melakukan festival pelajar Bayu sendiri. Apalagi selaras seirama dengan pengembangan talenta Indonesia kita. Ini adalah kesempatan memberikan ruang bagi anak-anak kita yang punya bakat, bagi anak-anak kita yang memang punya ciri-ciri untuk meningkatkan seni di kita. Apalagi kalau kita lakukan di jenjang sekolah, karena jenjang sekolah itu merupakan edukasi yang sangat penting sejak dini untuk kita tanamkan berbagai seni-seni yang ada di kita. Oleh karena itu, saya juga tidak panjang lebar ya berkaitan dengan hal ini. Semoga kedua yang saya ingin sampaikan ini tercapai di festival ini, festival pelajar ini. Saya menyampaikan terima kasih penghargaan kami kepada bidang kebudayaan dan seluruh jajaran. Begitu juga dengan Pak Korwil dan Ibu Korwil ya. Tentu usaha Bapak Korwil mengisi panggung ini, mengisi festival ini, dan akan memberikan juga ruang bagi anak-anak kita untuk melakukan kompetisi. Alhamdulillah, saya berterima kasih sudah banyak kemajuan yang kita capai. Ya. Bukan saja akademik, ya. Akademik kita, alhamdulillah, anak-anak kita besok sudah berangkat ke Jakarta. Bidang studi matematika ini luar biasa. Matematika bisa masuk finalis, mewakili provinsi Sulawesi Selatan untuk berlomba di Jakarta. Begitu juga non akademik ya, dari SMP 1 kemarin dan SMP 2 alhamdulillah juga akan masuk ke nasional karena juara 1 di tingkat provinsi. Ya, berkaitan dengan festival seni yang kemarin ini yang dilakukan baik dari cerita maupun dengan seni sampel ya, itu yang kemarin alhamdulillah saya berterima kasih. Artinya apa? Mudah-mudahan Wajo ini menjadi gudang ya, menjadi potensi terkait dengan kebudayaan dengan seni ini tidak bisa dipisahkan ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangsi terhadap festival ini. Dan mohon maaf, saya mewakili institusi sekiranya ada yang tidak berkenan ya. Dan kita juga berikan kesempatan kepada narasumber
sebagai Dewan Juri, ya Dewan Juri kita, saya kira punya hak, ya, punya kewenangan untuk menentukan siapa yang terbaik di antara kita, ya. Dan aku yang akan berhasil, ya itu adalah upaya kita memang untuk menjadikan bakat-bakat anak kita semakin potensi ke depan. Begitu juga anak-anak kami yang memang saat ini belum berhasil di tempat ini, saya kira ini hanya tertunda, dan upayakan selalu melakukan kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik baik di antara kita. Saya kira demikian, dan izinkan kami pada malam ini mengajak kepada kita untuk membuka Festival Pelajar Merdeka tahun 2025 dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan untuk sebagai bentuk pembukaan untuk penabuhan gendang. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Bidang Kebudayaan untuk mendampingi Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Wajo. Sedikit saya beri penjelasan. Suatu ketika ada acara pembukaan Festival Keraton Nusantara yang disiapkan adalah gong. Tetapi dari kementerian menyampaikan pada waktu itu bahwa gong itu adalah penutup, bukan pembuka. Olehnya itu maka kami dari kebudayaan meluruskan bahwa kalau ada kegiatan pembukaan seharusnya gendang. Dalam genratan pasti akan bunyinya tat-tat-tat-tat-tum. Gong penutup, bukan gong pembuka. Jadi olehnya itu kalau ada acara pembuka melalui gong berarti itu tidak sesuai dengan kebudayaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Kebudayaan yang sudah menyampaikan informasi yang sangat penting untuk kita, terutama buat anak-anakku yang juga saat ini berguru di Sanggar Seni Sekolah. Ya, makanya setiap kali tabuhan gendang penutupnya adalah gong. Tidak kecuali tarik kreasi, biasanya dimulai dengan gong. Baik, mengawali malam hari ini, sebelum kita panggil peserta, kita perkenalkan dulu Dewan Juri kita yang akan menilai pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Herman Bakri SE. Berdiri Pak Herman. Ya, beliau ada juga pengurus IPPK. Beliau juga adalah pengurus dan pencipta lagu. Di samping Pak Herman, di antara ketiga ini yang paling cantik, ya, ada Ibu Jenny Panacho. Iya, yang tidak kenal Jenny berarti belum pernah nonton Nenek Pakande atau Sisi Suang. Mumpung Sisi Suang sementara berputar, bisa nonton di Dakota. Di samping Ibu Jenny ada Andi Gusti Ratu Jalantik SPD Esos. Beliau adalah instruktur tari, vokal, dan musik. Memanggil peserta pertama dari perwakilan Kecamatan Bola.
Iya, sekali lagi kita beri aplaus perwakilan dari Kecamatan Bola.